Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, hari ini saya ingin membahas implementasi saya di Informapuri terkait 10 kesalahan store manager. Adapun poin-poin yang ingin saya jabarkan, poin pertamanya adalah membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Kesempatan ini saya ingin mengulas ada beberapa peristiwa yang terjadi di store saya. Ada beberapa poin, salah satunya adalah terjadi barang tidak dalam posisi yang benar dan rapi pada saat selesai body customer. Kita tidak boleh melakukan pembiaran. Salah satunya adalah kita langsung berikan arahan, teguran secara langsung agar barang itu segera dirapikan setelah yang bersangkutan membody customer, atau kita sebagai leader harus menyontohkan melakukan perapian tersebut. Itu poin pertamanya. Terus untuk yang kedua adalah lebih banyak melatih tim secara kekompakan agar pekerjaan itu bisa langsung dieksekusi. Salah satu contohnya adalah andai kata Heru sebagai sales sedang membody customer melakukan proses mix and match suatu produk seperti kayak sofa dengan coffee table-nya, akibatnya jadi kondisi areanya pasti berantakan. Nah, yang lain, misalnya si Aris segera melakukan proses eksekusi dengan benar. Maksudnya adalah membackup proses pekerjaan Heru yang mungkin masih dalam proses membody ke produk yang lain, agar area yang ditinggalkan Heru segera rapi. Ini kita latih tim saling support agar salesnya akan makin bagus. Oke, untuk permasalahan kedua yang terjadi di Informapuri adalah barang kedatangan untuk yang dibutuhkan instalasi belum dijalurkan oleh store di pihak pool installer pada hari itu juga. Jadi biasanya kedatangan barang itu yang terjadi adalah barang itu langsung masuk ke floor, ditumpuk di selling floor dengan kardus warna coklat gitu yang membuat risih atau tidak rapi area. Baru dijalurkan instalasi oleh supervisor atau mungkin PIC departemen dan dilakukan mungkin keesokan harinya atau bahkan 2 hari. Nah, ini mengakibatkan productivity dari area kita juga terganggu. Harapan kedepannya kalau proses ini dijalankan, ya, productivity dari area kita bisa kita maksimalkan. Dengan artian adalah setiap barang datang yang dibutuhkan instalasi di waktu yang sama, barang datang beberapa jam kemudian tim installer pool sudah datang juga dan dilakukan proses instalasi dan kita bisa langsung mendisplay tersebut. Nah, dengan kesempatan itu kita juga akan bisa menjual lebih dahsyat lagi. Jadi tidak perlu harus lagi menunggu 1 atau 2 hari ke depan. Nah, di 3 poin itu kita lakukan proses perbaikan. Tidak ada pembiaran, kita diskusi dengan PIC departemen dan supervisor. Setelah itu gimana caranya, ya, proses yang salah kita benarkan. Jadi proses email itu pada saat kita udah tahu proses OD itu sudah terbentuk dan akan kapan kirim, kita sudah emailkan kapan tim installer akan masuk ke dalam store kita untuk membantu kita. Nah, hal ini akan menjadi perbaikan yang luar biasa karena akan menyangkut ke produktivitas dari store kita juga. Contoh ketiga permasalahan di store Informapuri adalah di bulan Januari dan bulan Februari kita masih belum achieve di angka 100%. Banyak indikasi terjadi hal tersebut. Salah satunya adalah departemen-departemen
besar kontribusinya juga tidak sanggup achieve di angka 100%. Hal ini terjadi karena komposisi dari itemnya seperti core, medium, high-nya itu sangat berpengaruh. Produk core terdisplay cukup lumayan banyak di area selling floor, sedangkan dari sisi item medium dan high-nya jauh lebih sedikit ketimbang produk core-nya. Dan untuk assortment dari barang aksesorisnya juga sangat terbatas. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari 10 kesalahan store manager. Salah satunya adalah tidak melakukan evaluasi berkala. Yang kedua, tidak mempunyai strategi. Yang ketiga, tidak menjalankan 90 dari 10 rule yang ada. Yang keempat, lebih banyak menghakimi ketimbang melatih. Nah, jadi saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah tidak melakukan evaluasi berkala. Kita harus lebih dalam lagi mengevaluasi terkait core, medium, high. Jadi supervisor melakukan analisa berapa persen area yang dipakai untuk produk core, medium, dan high, dan juga berapa jumlahnya. Kalau kita ingin menaikkan basket size, secara otomatis yang harus kita bisa jual adalah produk-produk yang medium dan high. Sedangkan core juga masih tetap kita bisa jual tanpa harus kita melakukan proses display di selling floor. Kita bisa menggunakan strategi adalah e-katalog. Jadi customer bisa melihat dari e-katalog kalau memang berminat dengan produk-produk core kita. Sedangkan yang kita display adalah di medium dan high-nya. Nah, dengan hal tersebut kita melakukan proses evaluasi tersebut, harapannya basket size kita juga naik dan tidak terlalu sulit untuk departemen mencapai 100%. Poin keduanya adalah tidak mempunyai strategi. Nah, dan dengan strategi seperti itu kita merubah produk core menjadi medium dan high, dan kita menggunakan e-katalog, productivity dari space kita jauh akan meningkat, dan tim kita akan lebih mudah menaikkan productivity dari masing-masing individunya juga. Yang ketiga adalah tidak menjalankan 90 dari 10 rule. Harusnya proses delegasi ini bisa dijalankan. Jadi peran serta dari masing-masing leader, ya, manager di masing-masing zonanya itu benar-benar bisa dimanfaatkan supervisor dan PIC departemen. Jadi kekuatannya akan menjadi lebih besar pada saat kita bisa ingin mencapai 100%. Pembagian tugasnya jelas, siapa yang menganalisa. Kekuatannya akan menjadi lebih besar pada saat kita bisa ingin mencapai 100%. Pembagian tugasnya jelas, siapa yang menganalisa. Terus prosesnya, siapa yang melakukan proses eksekusi di lapangan untuk merubah hal tersebut, yang memfollow up pergantian barang itu ke siapa. Setelah itu dari manajer akan lebih berpikir secara strategik, bukan hal-hal yang basic. Dan setelah itu adalah lebih melatih timnya agar proses-proses adalah kita lebih
senang menghakimi ketimbang melatih. Nah, ini kita rubah. Masing-masing leader, manager ataupun supervisor atau PhD departemen, kita latih yang membuat productivity areanya meningkat itu unsurnya apa saja. Salah satunya adalah assortment atau variatif dari barang-barang di departemennya. Kita bisa melihat dari toko lain ya, sebagai benchmark mana produk-produk yang laku atau mungkin masuk dalam kategori Pareto AB yang bisa kita gunakan sebagai data di toko kita. Dan hal itu kita latih juga dengan kita bisa menarik data stok item yang ada di DC, available di DC. Jadi kita bisa komparasi mana item yang di DC tapi kita tidak bisa display atau belum kita bisa display, dan kita komparasi juga sebagai benchmark adalah toko-toko lain yang barang ini bisa masuk dalam Pareto AB. Nah, kalau kita jalanin ini semua, ya insyaallah ikhtiar kita menuju di angka 100% sangatlah mudah. Nah, dari 3 permasalahan di toko saya masih tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih sudah diberikan pengajaran terkait 10 kesalahan store manager yang membuat saya terbuka ingin merubah toko saya menjadi lebih baik lagi, dan semoga di tahun 2021 mendapatkan suatu hasil yang luar biasa. Yang paling penting lagi adalah tim saya akan lebih sejahtera dan leadernya akan lebih amanah untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sekian, terima kasih atas waktunya. Semangat pagi.